Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Salsabila 21120113111. Ingin menyampaikan resum dari materi PPKMB 2021 Universitas Lampung. Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kenormalan Baru. Esensi revolusi mental dari Bung Karno adalah cara berpikir, cara kerja atau berjuang, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tumbuh revolusi nasional. Perkembangan revolusi industri. Revolusi industri 1.0 dimulai dari 1750 sampai 1850 ditandai dengan perubahan-perubahan besar. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan munculnya pembangkit tenaga listrik. Revolusi industri 3.0 adalah revolusi digital. Selanjutnya, revolusi 4.0 ada yang kita alami sekarang adalah penemuan pola baru, komunikasi yang lebih mudah. Revolusi industri 5.0 adalah revolusi yang akan datang. Tantangan nasional yang kita hadapi adalah demokratisasi dan transformasi sosial, lalu kesenjangan, kebutuhan dasar yang banyak bergantung pada impor, infrastruktur belum memadai, industri tergantung dengan lisensi asing, lalu banyak bahan baku industri yang masih impor, bahan baku obat-obatan impor, lalu industri eksternal belum berkembang. Skill-skill yang dibutuhkan di era revolusi 4.0 antara lain komunikasi yang baik, berpikir kritis, memiliki skill kepemimpinan, mampu bekerja sama, kecerdasan emosional, memiliki 2 atau lebih konsep dalam satu waktu, public speaking, manajemen waktu, network, adaptasi, dan literasi digital. Bela negara. 3 hal yang mendasar dalam bela negara. Yang pertama, apa yang harus dibela adalah kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kedua, mengapa harus dibela? Negara layaknya makhluk hidup. Sebelum merdeka mengisi kemerdekaannya. Bagaimana kita menanggapinya? Yang ketiga, siapa yang membela? Tidak hanya militer, kita seluruh rakyat Indonesia wajib membela negara kita. Keikutsertaan usaha dalam bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia kepada Pancasila. Keempat, rela berkorban. Kelima, kemampuan awal bela negara. Bahayanya terorisme. Respon PBB. 1. Mengeluarkan resolusi DK PBB nomor 2532 tahun 2020. Yang kedua, mengeluarkan resolusi paper. Tantangan era digital. 73,7% penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Orang Indonesia menghabiskan 8 jam 52 menit per hari untuk berselancar di dunia maya. Hal-hal yang harus kita hindari adalah sikap intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Etika bermedia sosial. Berbicara tentang etika, artinya kita berbicara tentang sopan dan santun. 5 etika yang perlu kita miliki di media sosial. Yang pertama, harus memilah sesuatu yang akan kita bagikan. Yang kedua, kritis dan juga berpikir terhadap informasi yang kita dapat. Yang ketiga, memberikan sumber yang valid. Yang keempat, harus memperhatikan gaya bahasa. Dan yang kelima, membuat akun sosial media dengan sebuah kejelasan. Bagaimana kampus menanggapi COVID-19? Yang pertama, vaksinasi. Yang kedua, perkuliahan online. Yang ketiga, membentuk Satgas COVID. Lalu, BPJS Kesehatan. Protokol yang diterapkan, gunakan masker bedah atau masker standar. Sistem pendidikan tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Tujuan umum pendidikan tinggi. 1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat berkemampuan akademik atau profesional. Yang kedua, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta meningkatkan taraf kehidupan. Etika dan norma kehidupan mahasiswa di kampus. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana
dan mengapa seseorang mengikuti suatu ajaran moral. Jadi, etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau sekelompok mengatur tingkah laku. Etika dalam kampus perlu ditanamkan kepada mahasiswa. Kenapa etika sering dilupakan? Karena kurangnya kesadaran hak dan kewajiban mahasiswa memperoleh layanan pendidikan, memanfaatkan fasilitas, mendapatkan bimbingan, memperoleh layanan informasi, menyelesaikan studi lebih awal, kebebasan akademik, pindah program studi di lingkungan Unila, pindah program studi di luar Unila, memperoleh pelayanan kesejahteraan, ikut dalam kegiatan yang berlaku, ikut organisasi kemahasiswaan, memanfaatkan jalur organisasi untuk mengurus kepentingan mahasiswa, memperoleh layanan khusus bagi penyandang disabilitas. Larangan mahasiswa. Yang pertama, mengganggu hak sesama mahasiswa, menghambat warga Unila dalam tugasnya, melakukan pemaksaan, memberi sesuatu kepada dosen untuk keuntungan akademik, dan merusak dan mencuri fasilitas. Kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University. Apa itu World Class University? Perguruan tinggi yang mampu menghadapi tantangan global dan memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan masalah. Fakultas Hukum Unila tangguh dan tumbuh di era revolusi industri 4.0 dan era kenormalan baru. Langkah-langkah yang diambil adalah merancang kurikulum yang mendukung penerapan revolusi industri 4.0. Lalu, melaksanakan kuliah pendidikan jarak jauh melalui V-Class, mengundang pengajar asing yang berkompeten untuk mendukung penerapan industri 4.0. Terapkan sistem perkuliahan e-learning dan blended learning. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang akan diakui menjadi karyanya. Ruang lingkup plagiat adalah mengutip kata-kata orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Lalu, menggunakan gagasan, pandangan, teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Menggunakan fakta, data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Hard skill dan soft skill. Hard skill bisa kita peroleh dari edukasi formal seperti perkuliahan, serta pelatihan, seminar, atau magang, dan lain-lain. Sedangkan soft skill adalah kepribadian, atribut personal, serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk kesuksesan di masa depan dan diperlukan dalam pekerjaan. Sarana dan prasarana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Gedung A memiliki 2 lantai. Lantai pertama adalah ruang administrasi, ruang kuliah doktor, auditorium. Lantai kedua adalah ruang dosen dan administrasi hukum pidana. Lalu gedung B, ruang administrasi dan ruang kuliah serta ruang publikasi jurnal. Gedung C memiliki 2 lantai. Lantai yang pertama, ruang akademik, kemahasiswaan. Lantai pertama, ruang akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, dan laboratorium. Lantai kedua adalah ruang para pemimpin fakultas. Gedung D memiliki 2 lantai. Lantai pertama adalah ruang kuliah dan auditorium. Lantai kedua adalah ruang dosen dan ruang administrasi hukum administrasi negara. Gedung E memiliki 4 lantai. Lantai yang pertama untuk ruang guru besar dan administrasi hubungan internasional. Lantai kedua, ruang baca, ruang dosen, ruang administrasi hukum tata negara. Lantai ketiga adalah ruang perkuliahan, dan lantai keempat adalah aula dan ruang kuliah. Gedung F ada 2 lantai. Lantai pertama adalah administrasi hukum perdata. Yang kedua, ruang dosen dan ruang perkuliahan. Lantai kedua adalah ruang administrasi hukum magister, ruang dosen, dan ruang kuliah. Gedung IK alumni. Selanjutnya, gedung IK alumni. Gedung IK alumni memiliki
3 lantai. Yang pertama, kantin. Kedua, ruang sidang. Yang ketiga, ruang UKM Fakultas Hukum. Fasilitas yang dimiliki, musola, wifi, CCTV, student lounge, dan taman gazebo. Hukum pidana mengajarkan mata kuliah yang bersangkutan pada kejahatan, kriminalitas, dan cara menanggulanginya. Hukum perdata. Ada beberapa konsentrasi hukum perdata. Yang pertama, hukum perdata barang, seluk-beluk perjanjian. Yang kedua, hukum perdata ekonomi, tentang bisnis. Yang ketiga, hukum perdata Islam, syariah. Yang keempat, hukum adat dan dasar-dasar ilmu hukum. Hukum administrasi negara. Dari semua hukum pemerintahan itu ada dalam hukum administrasi negara. Yang terakhir, hubungan internasional. Di dalamnya membahas dinamika hubungan internasional dengan segala aspek hukum internasional. Lembaga kemahasiswaannya ada UKMF Persekusi, UKMF PSBH, UKM Mahkamah, UKM Fosi Fakultas, UKM Mahusa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.